Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi adanya rumah sehat sebagai rumah isolasi bagi warga Kota Surabaya yang menjalani isolasi mandiri sebagai pasien OTG. Dan untuk rumah sehat ini rencananya akan ditempatkan di 154 kelurahan di Kota Surabaya. Seperti apa konsepnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas berkaitan dengan menyoal rumah sehat isoman. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik UINSA. Selamat siang Pak Andri. Pak, konsep rumah sehat bagi warga Surabaya yang OTG atau tanpa gejala ini sudah ada sejak lama atau seperti apa? Atau ganti namanya saja? Kalau respon terkait meningkatnya pandemi di Kota Surabaya yang sangat tinggi, itu memang awalnya kurang karena baru ketika tinggi, kemudian banyak dibuka tempat baru, salah satunya di lapangan tembak, selama ini asrama haji mungkin, dan ternyata itu sampai tanggal 24 Juli kemarin itu masih tinggi juga untuk terutama kebutuhan atas ruang isolasi. Yang kedua banyaknya pasien plus korban jiwa. Nah, itu yang menjadi dasar utama sebetulnya. Namun saya harus apresiasi bahwa Pemkot Surabaya ini punya ide yang cukup bagus untuk membuka lebih banyak tempat isolasi bagi masyarakat. Nah, kalau menurut saya, kalau sekarang banyak terjadi penolakan, itu mungkin karena kurangnya penjelasan yang lebih detail, komprehensif, dan bisa diterima oleh warga dengan baik. Nah, itu yang sekarang jadi ramai, bagaimana orang ada kelurahan yang menerima, ada kelurahan yang warganya menolak. Oke. Sebelum kita bicara masalah pro dan kontra dari rumah sehat tersebut, konsep dari rumah sehat ini seperti apa? Apa yang membedakan rumah sehat dengan rumah isolasi yang memang sebelumnya digencarkan saat adanya kampung tangguh, memang untuk setiap RT RW atau juga kelurahan ini diharuskan atau dihimbau untuk mempunyai ruang isolasi. Dengan adanya rumah sehat ini, apa yang membedakan dan konsepnya seperti apa? Ya, rumah sehat ini kita semua masyarakat, tidak hanya pemerintah sebagai beban, kita berharap bahwa masyarakat itu mau jika dia terpapar, baik tanpa gejala maupun dengan gejala, untuk sesegera mungkin dipisahkan dari klaster rumahnya, klaster kampungnya, klaster rumah tangganya, dan sebagainya. Sehingga semakin cepat tertangani itu mengurangi korban jiwa, karena kita tahu di awal masyarakat ini masih banyak ketika ada gejala itu masih banyak yang bertahan di rumah, isolasi mandiri di rumah. Namun kemudian ketika gejala itu meningkat, misal ada sesak nafas, CT-nya semakin rendah, kemudian masyarakat lari ke rumah sakit. Ya, bertahan bisa jadi sampai 1 minggu ada. Ketika lari ke rumah sakit, kemudian penuh, dan seterusnya, termasuk ketiadaan oksigen dan sebagainya itu. Sehingga, nah, dengan adanya rumah sehat ini, pertama kesannya biar masyarakat itu tidak terlalu takut. Kalau menurut saya bukan terlalu takut, masyarakat harus meyakinkan kepada semuanya, kita semua, termasuk saya, harus mensosialisasikan bahwa COVID-19 ini bukan aib, bukan harus disembunyikan. Semakin banyak orang terbuka atas itu, maka semakin tertangani untuk menghindarkan korban jiwa. Oke, berbicara terkait dengan pro kontra dari rumah sehat ini juga ternyata masih ada, terutama di daerah Mulyorejo. Saat ini apa sebenarnya akar permasalahan dari kontranya rumah sehat ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.